The Window Squad. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah video yang berisinya tuh opini yang biasa orang temuin ya Ning ya? Iya betul. Bukan temuin, orang dengar. Orang alami. Pokok dua opini ataupun dua pilihan ini yang sering kalian semua rasakan, yang pernah kalian alami atau pada saat kalian ya di masa yang membingungkan atau menyulitkan. Iya, kadang di masa-masa yang seperti itu jadi kesal sendiri kita. Ya, betul, mau milih betul. yang mana nih? Kalau mau milih yang satu, tahu-taunya yang lain lebih juga perlu menguntungkan dan perlu ya. Itu mungkin kalian kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, oke? Dan jangan lupa share ke semua sosial media kalian. Kita lanjut ke videonya. Jadi Widat sama Indah bakal ngasih dua pilihan ke Erna sama Nining. Nah, yang pertama tuh menunggu atau ditunggu. Menunggu. Karena aku tahu aku tak penting. Kalau Erna, dia tahu dia tak penting. Kalau aku, karena aku ndak pernah ditunggu. Selama ini aku tuh ndak pernah ditunggu, guys. Ya Allah. Jadi aku lebih suka menunggu, karena menunggu itu juga melatih kesabaran kita, guys. Nah, jadi buat kalian di luar sana, kalian kalau misalnya lebih memilih ditunggu apa menunggu, kalau aku ya, aku menunggu. Tapi itu terserah opini kalian sih. Kalau kalian ditunggu ya nggak apa-apa gitu. Dimusuhin atau dibully? Dimusuhin. Kali ini aku sama Erna berbeda. Dimusuhin. Kalau Nining dimusuhin. Kalau Erna dibully. dibully. Kenapa dibully? Biar cepat terkenal. Karena Erna ini mau ini ya, mau terkenal gitu, biar banyak hatersnya, biar banyak netizen ya. Ayo para haters. Iya. Jangan lupa follow. Kalian yang nonton video ini, kalau kalian ketemu Erna pun dia jadi ya. Kalau Nining sih lebih suka dimusuhin, karena Nining termasuk orang yang bodoh amat. Jadi terserah lah, mau musuhin lah situ. Karena jangan salah juga, dimusuhin itu juga termasuk dapat haters juga ya. Jadi kalau kalian ngelihat kita berdua, yang ini dimusuhin, yang ini dibully, oke guys. Jadi kalau dua pilihan tadi itu sebenarnya tuh sama aja untuk gimana ya, bukan untuk sih, sama aja kayak efeknya ke orang tuh kayak gimana ya, Gak bagus sih. nggak bagus. Sebaiknya sih jangan lah ya. Nah, sebaiknya tuh kalau ada yang kayak gitu sih jangan dipilih, guys, jangan dipilih. Karena itu berdampak pertama psikologis, dan kedua keseharian kita juga bakalan terganggu gitu ya. Jadi pilihan dua itu tuh, ini menurut opini kami sih, lebih pilih yang mana. Jadi kalau kalian ya, kalau bisa kata-kata dibully atau dimusuhin itu jangan dipilih. Jangan dipilih. Dan kalaupun mengalami ya, kalian cepat-cepatlah untuk kayak baikan gitu, karena persaudaraan itu lebih menguntungkan, guys. Lebih penting ini. Ya betul, lebih penting. Pilih ya. Ya. Suka dalam diam atau diungkapkan? Suka dalam diam. Ke dalam diam lah kalau Ernest Ya, itu. suka dalam diam kalau Nining juga. Diam ya, tapi sebenarnya aku tuh ngeliatin kamu kok. Iya, betul. Kalau suka dalam diam tuh lebih ini sih. Jadi kita tuh kayak yang ya diam-diam yang ngeliatin dia, keseharian dia, ataupun stalking dia. Iya. Tapi ya kalau misalnya kita, apalagi kita kan perempuan, terlalu terbuka gitu. Maksudnya ya kita belak-belak aja kalau kita tuh suka sama dia. Itu Ya. tuh terlihat kayak murahan enggak sih sebenarnya? Nah, komen Komen di bawah. Kira-kira kalau kita langsung ngungkapin itu termasuk perempuan yang murahan atau enggak gitu. Tapi kadang ada yang berpersepsi karena ya teman aja atau gimana gitu ya. Tapi berbeda juga sih, ada yang berpersepsi juga. Misalnya tergantung ya sama orang yang pasangan kita lah gitu, yang lawan kita itu nganggapnya gimana. Kalau misalnya nganggapnya tetap gurau, ya sakit juga. Oh no. Betul. Lebih baik sih suka dalam diam, guys. Diam aja, nggak apa-apa. Jodoh nggak akan kemana. Betul, jodoh itu nggak akan kemana. Jodoh juga udah ada yang ngatur. Oke, lanjut guys, lanjut apa nih? Lanjut, friendzone atau backstreet? Backstreet dong. Friendzone. Kalau backstreet tuh ya enggak sih, kayak pelakor. Pelakor kan, guys? Cuman tuh Bibit pelakor. Cuman tuh ya sama kayak pilihan Erna yang di awal. Cinta dalam diam.
Kenapa best treat? Kalau Erna ya kenapa best treat tuh karena ya balik kayak yang tadi kan, cinta dalam diam, nggak diungkapin. Jadi best treat tuh kan ya sama sih kayak pelakor. Aku dia guys. Tapi ya enggak kayak pelakor, sama aja kayak diam kalau menurut Erna sih. Kalau aku sih friendzone ya, karena takutnya pada saat kita mengungkapkan atau dimengungkapkan gimana gitu ya. Oke, next. Nah, Next. yang selanjutnya. Yang selanjutnya nih, mencintai atau dicintai? Iya. Teng tong. Di, kalau aku sih di ya. Kalau aku juga dicintai. Iya, aku lebih baik mencintai lah gini. Nah, itu terserah kalian. Tapi kalau ini versi ya Nining sama Erna, ya kami berdua lebih pilih dicintai. Karena dicintai ya kita sebagai perempuan ya banyak kan apa bahasa-bahasa kayak perempuan, kamu tuh bagaikan berlian yang ada di dalam suatu kaca, nah suatu kotak, suatu kaca, nah itu mahal gitu. Jadi lebih baik dicintai guys. Oke, next. Nah ini yang terakhir nih, tadi kan udah bahas-bahas masalah suka dalam diam lah, mencintai lah, best friend lah. Nah yang Ya. terakhir nih, ada rasa nggak ada status atau ada status nggak ada rasa? Ada rasa nggak ada status atau ada Lah, bingung lah. Sampai kayak gitu. ada rasa Ada nggak rasa, ya ulang ya. Ada rasa, Nggak tapi ada nggak ada statusnya. Heeh. Atau ada status tapi nggak Nggak ada ada rasa sama rasanya. sekali. Yang pertama kalau aku Iya betul. Yang pertama, lebih baik ada rasa nggak ada status. Karena kalau misalnya kita nih ngejalanin hubungan, terus nggak ada rasa, itu lebih lebih kayak menyakitkan Iya. sih kan. misalnya nih, ya sama kayak yang tadi kan kita nggak ada rasa sama dia. Tapi kita pura-pura ada rasa sama dia, itu tuh kayak nyakitin diri sendiri dan Betul. juga nyakitin dia. Kalau baiknya sih ya, walaupun ada rasa, walau nggak ada status kan masih bisa jalan berdua. Iya betul, masih bisa sama-sama berdua. Iya. Jadi kalian kalau merasakan hal ini, ya kami cepet-cepet lah kalian cari tahu untuk kepastian. Karena perempuan butuh kepastian guys. Iya. Next. Lagi ya. Ditinggal sahabat menikah atau wisuda? Nikah. Nggak sanggup aku kalau ditinggal wisuda. Asli, kalau misalnya ditinggal wisuda tuh lebih kayak Berjuang yang sendiri, benar-benar sendiri. betul. Nggak bisa lebih- foto sama-sama gitu kan. Ya betul. Apalagi kalau misalnya sahabat yang benar-benar ngertikan kita dari pada saat kita kuliah sampai udah selesai kuliah. Nah itu tuh lebih baik ditinggal nikah aja lah. Kamu nikah duluan nggak apa-apa lah. Yang Nanti aku penting, bantu resepsinya. Nah, yang penting kalau misalnya wisuda tuh kita harus sama-sama. Iya. Karena susah senangnya pada saat kuliah tuh kita udah bisa ngerasain gitu kan. Kalau nikah tuh kan Kalau pilihan nikah, sendiri, ya, itu yang ngerasain pilihan sendiri dan Kamu suami dan gitu kekasihmu kan. gitu. Kalau misal wisuda ditinggal, ya Allah itu rasanya lihat teman wisuda, kita belum wisuda, itu kayak Aduh, pokoknya prestasi lah. Enggak prestasi sih, stres lebih kayaknya sendiri. Kapan aku wisuda? iri gitu, woy, iri. Kalau kalian ada sahabat kalian nih udah mau wisuda, kalian bilang sama dia, tunggu aku dong gitu. Kita sama-sama mencapai puncak kejayaan. Iya. Lanjut. Ya, next. Nah, karena berhubung lagi siang, kita bahas makanan nih sedikit nih. Yes. Mie sedap goreng atau Indomie goreng? Sedap. Mie dong. sedap goreng. Sedap. Sedap. Kita harus sedap. Bukan kan? Jadi kayak iklan ya kan gitu kan. Tapi kalau tergantung rasa sih, Ya. lidah orang tuh ada yang beda-beda. Kalau Erna sih memang sukanya tuh mie sedap karena mie sedap. Mie sedap tuh bumbunya lebih terasa ya. Lebih Sponsor mantul. nih, sponsor. Jadi kalau Erna pilih mie sedap goreng sama, ini juga pilih mie sedap goreng karena betul tadi kata Erna, bumbunya itu lebih nendang gitu guys. Bumbunya tuh lebih der gitu makanya intinya ya. Dan kalau misalnya mau digoreng lagi gitu tuh atau dijadiin kayak kuah gitu tuh lebih terasa. Iya betul. Lebih Karena bumbu mie sedap goreng itu juga banyak itunya, bumbunya tuh takarannya juga banyak guys. Iya, Jadi Dan cukup juga lah. micinnya banyak. Iya betul, juga micinnya banyak. Endorse. Dibayar berapa kalian? Tidak ada dibayar. Nah, yang selanjutnya, rezeki dipotong ayam atau gebetan diambil teman? Ambil tuh tempat tuh. Lebih Jangan baik, rezeki, jangan. lebih baik
gebetan diambil sama kawan. Apa sama teman? Sama. Coba deh kayak lebih dicermati, rezeki Iya. dipotongin, berarti itu tuh tanda-tanda kalau orang tuh malas. Iya betul. Dan juga tanda-tanda kalau orang tuh udahlah bodo amat sama kerjaan gitu. Lebih baik sih kalian sih milih gebetan diambil sama kawan deh, nggak apa-apa deh. Yang penting rezeki kalian tuh Lancar, ngalir terus kayak air Betul. banjir. Jadi kalian mau apa-apa tuh nggak susah guys gitu ya. Nggak apa-apa, kita wanita mah realistis nggak apa-apa. Iya, karena wanita matre itu biasa. Biasa, realistis guys ya. Pasti itu. Bahasa kasarnya matre, tapi bahasa baiknya itu ya bahasa baik. Bahasa kosakatanya iya kosakata. Realistis, oke guys. Lanjut. Nih lanjut nih dari yang pembahasan tadi, kerjaan seru gaji kecil atau kerjaan bosan gaji besar? Kerjaan seru, gaji kecil. Karena ya kalau kerjaan besar gitu ya gajinya, tapi kalau kita tuh hanya diem, mangut-mangut gitu kayak makan gaji gitu. Iya, betul. Kalau kerjaannya seru ya guys, itu tuh bisa membawa kita tuh gimana ya? Pengalamannya juga banyak. Happy sekali kita. Kita tuh happy sama kerjaan itu. Berarti kita tuh benar-benar passion kita ya ada di kerjaan itu. Nggak apa-apa lah walaupun gajinya kecil gitu kan. Kalau aku yakin sih di seluruh dunia nih walaupun awalnya seru gajinya kecil, pasti nanti yang namanya pekerjaan pasti ada tahapnya nih guys. Iya. Pasti bisa naik. Dan lagi gitu. nih kalau gaji besar tapi makan hati terus tuh apa? Terus tuh bosan kita sama suasana kantor yang atau suasana pekerjaan kita yang kurang kita seru. sukai gitu. Itu sih lebih baik kita keluar aja lah guys. Next, Nah, yang terakhir, ini yang terakhir. terakhir guys. Cari uang atau cari kerja? Cari kerja dong. Cari kerja. Cari uang tuh kalau kita bosan sama gak? Iya. Apa? Kalau misalnya cari kerja tuh ya guys, kalau misalnya cari uang tuh guys, kita tuh semata-mata pekerjaan kita ya kita hanya mikirkan uang. Untuk uang. Tapi kalau cari kerja itu benar-benar tadi yang aku bilang ya sesuai dengan passion kita. Hmm. Kita nih maunya di mana? Misalnya kayak Erna pengen jadi penyiar. Nah, Erna ya harus cari kerja yang memang benar-benar passion dia, sesuai dengan passion dia. kalau nggak sesuai ya kayak yang di awal tadi kita bilang kalau itu tuh bakalan ngebosenin. Iya, betul. Walaupun banyak gajinya gitu tuh apa kalau kita nggak senang. Betul. Tuh akhirnya sakit hati. Makan hati, guys. Ayo yang pernah makan hati, pasti ada hikmahnya, tenang. Ayam. Oke guys, segini aja ya video kali ini. Kalau misalnya kalian terinspirasi ya, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Share apa nah? Share ke semua sosial media yang kalian punya. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Bye bye.